남편분이 바람을 피고 계시다고요. Bagaimana jika pengacara perceraian yang handal menghadapi perceraiannya sendiri? Drama Korea yang aku mau bahas kali ini judulnya Good Partner. Sebelum aku bahas lebih lanjut, bagi kalian yang belum subscribe, jangan lupa klik subscribe ya. Thank you. K-drama Good Partner ini menceritakan tentang Han Yuri, seorang pengacara muda yang melamar kerja di firma hukum Daejong. Firma hukum Daejong ini sangat besar. Yuri melamar di bagian korporat. Namun sayangnya dia malah diterima di bagian perceraian, tempat yang paling dia benci. Tidak sampai di situ, di bagian perceraian, Yuri bekerja sebagai bawahan dari Cha Eun-kyung. Cha Eun-kyung memiliki kepribadian yang sangat berbeda dari Yuri. Eun-kyung orangnya pekerja keras, berpikir praktis, serta selalu bisa bertindak tidak emosional dalam setiap kasus yang ditanganinya. Dia selalu mengambil POV yang paling menguntungkan bagi klien dan tentunya perusahaannya. Hal itulah yang membuatnya menjadi pengacara top di sana. Berbeda dengan itu, Yuri karena masih fresh graduate, jadi jam terbangnya dengan Eun-kyung tentunya berbeda. Yuri tidak bisa menoleransi ketidakadilan dan seringkali melibatkan emosinya dalam kasus yang ditanganinya. Padahal sebagai pengacara, Yuri seharusnya tidak begitu. Kasus pertama yang ditangani oleh Yuri adalah gugatan perceraian yang diajukan oleh pihak istri karena suaminya berselingkuh. Si suami membantah hal tersebut dan berkata kalau istrinya delusional. Klien Yuri kali ini adalah pihak suaminya. Sifat Yuri yang tidak bisa mentoleransi ketidakadilan membuat nuraninya berontak saat membela pihak suami. Eun-kyung sebagai mentornya menegur Yuri dan mengingatkan untuk tidak melibatkan emosi pribadi. Kliennya adalah pihak suami, maka tugasnya lah membelanya terlepas dari siapa yang benar dan salah. Setelah melalui beberapa proses, persidangan selesai dengan dimenangkan oleh Yuri. Yuri semakin merasa bersalah karena mengetahui kalau pihak suami berulang kali berselingkuh dan tidak menyesali perbuatannya. 민준이 5살 때부터 벌써 6번째 바람이야. Yuri sempat berpikir untuk mengajukan resign, namun terus dicegah dan disemangati oleh Jun Eun-ho dan Jung Woo-jin supaya terus bertahan. Setelah perayaan kemenangan pertama di persidangan, Yuri kembali ke kantor. Saat sedang di pertengahan mengetik surat resign, Yuri teringat kalau di lantai 16 itu ada ruang istirahat. Jadi dia ke sana untuk menenangkan pikiran dan mengambil keputusan final apakah dia jadi resign atau tidak. Namun saat memasuki ruang istirahat, di sana dia melihat Kim Ji-sang, suami Eun-kyung, berselingkuh dengan seorang wanita yang tidak dia lihat jelas siapa itu karena wanitanya masih tampak belakang. Kaget melihat hal itu, Yuri bergegas keluar ruangan. Nggak disangka di luar ruangan Yuri juga bertemu dengan Eun-kyung. Untungnya Eun-kyung tidak mengetahui kalau suami dan selingkuhannya juga di sana. Sejak saat itu, Yuri terus galau apakah sebaiknya dia cerita apa yang dia lihat pada Eun-kyung atau enggak ya. Kasus kedua yang ditangani Yuri dan Eun-kyung adalah dua pasang suami istri yang mana sebenarnya kedua suami tersebut berteman baik. Namun tanpa sepengetahuan salah satunya ternyata mereka berselingkuh. Jadi tukar pasangan gitu, berselingkuh. Salah satu pihak pria yang berselingkuh adalah anak pejabat. Saat perselingkuhannya ketahuan dan dibawa ke persidangan, bukannya minta maaf, tapi dia malah menawarkan memberi 2 juta dolar. Asal hak asuh anak semua diberikan padanya. Yuri yang mendengar hal itu langsung emosi dan menolaknya. Sebaliknya, Eun-kyung bersikap lain. Dia bilang kalau hal itu paling menguntungkan bagi kedua kliennya dan menyarankan kliennya untuk menerima tawaran tersebut. Kasus kedua pun akhirnya ditutup dengan kesepakatan damai antara kedua belah pihak yang berseteru. Walaupun sepintas terlihat kliennya di posisi yang benar, tapi kalah, namun Eun-kyung akhirnya menjelaskan pada Yuri bahwa nantinya kenyataan di lapangan nggak seperti itulah. Pihak yang berselingkuh, actualnya nanti nggak akan punya waktu untuk mengurus semua anak itu. Ujung-ujungnya nanti pihak anak akan diserahkan pada pihak yang kalah untuk dirawat. Yang ditawarkan pihak yang berselingkuh dengan menawarkan uang damai 2 juta dolar tadi itu hanya untuk memuaskan ego dan menutupi rasa bersalahnya. Jadi pihak yang kalah tidak sepenuhnya paling menderita. Dia dapat 2 juta dolar, tetap bisa sering ketemu anaknya, pendidikan anak jadi terjamin dan bisa terbebas dari pasangan yang berselingkuh darinya. Tidak terlalu buruk kan? Mendengar hal itu,
Yuri sedikit lebih terbuka pikirannya. Setelah itu, kegalauan Yuri soal perselingkuhan suami Eun Kyung muncul lagi. Yuri akhirnya tahu kalau wanita yang berselingkuh dengan suami Eun Kyung itu adalah Choi Sara, yang tak lain adalah sekretaris Eun Kyung sendiri. Akhirnya, Yuri minta bertemu dengan Eun Kyung untuk memberitahu yang sesungguhnya. Di luar dugaan, ini jawaban Eun Kyung. 알아. 그럼 그 상대가 누군지도 알아. 최사라. Kalau dilihat dari dua episode ini, drakor Good Partner ini sepertinya cukup bagus. Daya tarik utama seperti biasa adalah akting dari Jang Nara yang ekspresinya sangat bagus menurutku. Terutama akting ekspresi marahnya Jang Nara itu gimana ya? Menurutku dia bisa membuat kita yang nonton tuh merasakan kemarahan yang sama. Apakah nanti Eun Kyung bisa tetap setenang itu saat dia di posisi bukan sebagai pengacara, namun sebagai korban perselingkuhan? Dan sepertinya nanti yang akan menjadi pengacara kasus perceraian Eun Kyung adalah Yuri. Ini juga menarik sih, karena sejak awal Yuri mempunyai POV yang berbeda. Jadi menarik diikuti bagaimana cara Yuri dalam membela Eun Kyung. Oke, sampai di sini dulu alur cerita movie review K-drama Good Partner ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. See you!